Baik. Nah, di sini kita menggunakan paket 2. Di mana paket 2 itu tentang apa? Tentang rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN. Ya, dengan VLAN. Yang baru datang silakan gabung sama teman-temannya langsung. Baik ya. Saya lanjut di sini. Apa saja materinya? Apa saja materinya? Yang pertama, tugas kita sebagai administrator itu apa? Yang pertama adalah identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Iya, kalau sistem ujiannya kita menggunakan 8 jam. Tetapi berhubung di sini kita menggunakan sistem cuma 2 jam, jadi identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan sama sampai seperti ini, sampai buatlah spesifikasi topologi jaringan. Itu tidak dilaksanakan atau tidak dibuat. Biasanya ini dijadikan sebuah tugas akhir. Biasanya loh ya. Biasanya ini dijadikan sebuah tugas akhir. Nah, saya lanjut. Minta tolong ditutup aja. Yang terakhir, tugas kita apa? Yang akan kita lakukan di dalam ujian apa? Yang nomor 4. Konfigurasi WiFi router dengan ketentuan sebagai berikut. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan. Yang pertama, VLAN ID-nya 10 dengan nama siswa. VLAN 2, VLAN ID-nya adalah 20, name-nya adalah guru. Nah, di sini. Setelahnya itu ada konfigurasi. Nah, masalah konfigurasi. Ini konfigurasi apanya? Konfigurasi routernya. Routernya apa saja itu? Ether pertama atau colokan yang pertama atau di port yang pertama itu kita isi adalah IP internet statik. Kita menggunakan statik di sini. Setelahnya itu di Ether kedua atau port yang nomor 2 itu adalah VLAN 1 dan VLAN 2. Setelahnya itu ada WLAN. WLAN itu biasanya kita menggunakan access point kan ya. Access point itu yang kayak gini ya, ada antenanya. Ya kan? Nah, tapi berhubung di sini di mikrotiknya itu sudah ada wirelessnya, kita manfaatkan yang ada di mikrotik. Udah bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut di situ. Jadi kita memfungsikan yang ada di WLAN. Saya lanjut. Alamat IP-nya ya sebagai berikut. Nah, di sini tampilan hotspot yang biasanya notabene dia cuma biasa-biasa aja gitu ya, tampilan mikrotik. Setelahnya itu ada halaman login, tulisannya cuma mikrotik, user dan password. Kita tambahkan di situ selamat datang di hotspot SMK Ibrahimi 1 Sukorjo dengan hashtag namanya kalian di bawahnya. Bisa dipahami ya? Itu. Setelahnya itu usernya, kalian harus buat 5 user dengan ketentuan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini cuma 3. Nanti usernya harus ada 5 dari masing-masing profil yang seperti ini. Bisa dipahami dulu ya. Ini adalah tugas UKK. Baik, sekarang saya akan step by step menjelaskan konfigurasinya. Kayak gimana itu konfigurasinya? Yang pertama adalah saya akan konfigurasi ini dulu, Ether 1 dengan VLAN 1, VLAN 2 sama mengaktifkan WLAN-nya. Perhatikan. Nih. Saya konekkan. Dah. Interface. Ini mikrotik yang pertama, router yang pertama. Di router yang pertama, saya aktifkan ini dulu. Ether 1, saya klik 2 kali. Kita kasih nama aja dulu. Internet. Sudah. Saya apply. Saya oke. Ether yang kedua, saya kasih nama adalah VLAN. Sudah. Saya apply. Saya oke. Di WLAN-nya, WLAN ada di bawah sendiri. Nanti kita aktifkan. Saya kasih hotspot seperti ini. Nah, kita tidak usah keluar dari tampilan ini. Kita langsung di tab aja. Maksudnya kita geser ke samping, ke wireless. Modenya kita ganti AB Bridge. SSID-nya kita kasih nama UKK. Nama kita masing-masing. Contoh. Seperti ini.
Paham ya? Sudah? Saya apply, saya oke. Kalau sudah selesai, kita aktifkan. Sudah kan? Ini sudah aktif. Setelahnya itu kita buat VLAN-nya. VLAN 1 sama VLAN 2. VLAN 1 sama VLAN 2 kita buat di plus. Di sini ada menu VLAN. Kita kasih nama dulu. Yang VLAN 1 adalah siswa. VLAN ID-nya adalah 10. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Apply. Ini bisa kalian copy aja. Biar tidak kita klik plus, kita copy. Di sini VLAN 2 langsung ketemu. VLAN 2-nya adalah guru. VLAN ID-nya adalah 20. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Selesai, apply, oke. Dah, kita sudah buat semuanya. 1, 2, 3. Paham ya? Nah, sekarang kita buat VLAN ini ada yang namanya password. Kalau di sini kita lihat dulu. Nah, di sini ini kan tidak ada passwordnya. Ntar saya geser ke bawahan. UKK. Nah, di sini kan tidak ada gambar kunci gitu kan ya. Kita kasih password. Caranya kayak gimana? Ada di menu samping, wireless. Nih. Wireless security. Klik 2 kali di sini. Modenya kita ganti dynamic. Pakai WPA 2 PSK. Kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8. Pak, ini kan bintang semuanya. Kalau pengen melihat kayak gimana? Masuk ke setting, hidden password. Tuh, kelihatan kan? Sudah? Kita apply. Oke, selesai kan? Baru di sini ada gambar kunci biasanya. Nah, kita lihat nih, sudah tertera gambar lock gembok. Selesai kan ya? Setelahnya ini semuanya sudah selesai, kita buat alamat IP. Address plus kita kasih alamat IP yang terhubung ke internet dulu. 192.168, di sini 32 karena sumbernya 32.1, maka yang kita panggil adalah 32 titik terserah kalian. Nanti biasanya di meja itu akan ada selembaran kertas yang menunjukkan bahwa itu IP-nya masing-masing peserta, seperti itu. Biasanya loh ya. Titik 90. Yang penting bukan 1. Cara konfigurasinya seperti ini. Sudah? Kita apply. Selesai? Oke. Kita buat lagi. Sebenarnya tadi kita bisa menggunakan fungsi copy. 192.168.40.1/24. Kita ngelihat di acuannya soal alamat IP-nya berapa, di soal sudah tertera. Tuh. Bisa dipahami ya? Ini 40.1, yang ini 60.1, yang ini 20.1. Kita buat seperti itu. 40.1, interface-nya kita arahkan ke VLAN 1, apply, copy. Sini tinggal ganti 60.1, ininya kita arahkan ke VLAN 2, apply, langsung di copy lagi. Tinggal ganti ke 20.1, ininya kita arahkan ke VLAN 1, apply. Selesai. Kita sudah buat 4 alamat IP. Udah kan? Udah kan ya? Selesai di sini. Kita ngatur yang namanya DNS. Setelahnya itu kita ngatur yang namanya filter rule NAT. Udahnya itu routes. Setelahnya itu baru DHCP-nya. Kita atur DNS-nya dulu. DNS. Ini adalah konfigurasi awal, gitu kan ya? Konfigurasi mikrotik awal, gitu kan ya? 8.8.8, halo, apply, oke, IP, firewall, NAT, plus, ini cuma tinggal diklik aja, actionnya adalah masquerade, apply, oke, setelahnya itu root, terus kita plus, gateway-nya kita panggil alamat IP internet, 32.1, seperti ini. Kita apply, kita oke. Selesai kan? Pak, ini merah Pak? Ya, karena masih belum ada konfigurasi yang mengarah ke sini. Belum ada kabel yang mengarah ke VLAN ini. Belum. Udah kan? Setelah ini selesai, kita atur yang mana?
kita atur DHCP servernya, DHCP setup. Kita arahkan ke VLAN 1 dulu. Next, next, next. Lah, sampai sini. Yang 2 kalian ganti ke 10. Yang 254 kalian ganti ke 50. Di next lagi sampai finish. Selesai kan? 1. Kita atur lagi yang untuk VLAN 2. Kita next. Next lagi. Next. Yang 2 kita atur ke 10. Yang 254 kita ganti ke 50. Sama. Kita next. Selesai. Selesai ini kan? Setelahnya itu baru buat yang namanya hotspot. Hotspot setup. Kita arahkan ke VLAN 1 hotspot di next, next. Lah ini sama tetap yang 2 kita ganti 10. 254-nya kita ganti ke 50. Next, next, next. Sampai ke DNS name. DNS name kita ngikutin yang ini. Di sini ada nih alamat login hotspot sama dengan portal smk sch.id. Kita ganti ke sana. Nah, seperti ini kan. Sudah. Kalau ada soalnya kalian tinggal copy. Kalau tidak ada ya apa namanya? Diketik aja seperti ini. Portal smk.sch.id. Sudah. Di next sampai ini admin, kita kasih admin aja. Finish. Selesai kan? Untuk router pertama, konfigurasi router pertama, apakah di sini sudah selesai? Saya anggap selesai. Untuk tampilan hotspot loginnya kayak gimana? Nanti selesai ketika kita itu atur yang namanya VLAN dulu. VLAN. Setelahnya VLAN, baru kita bisa ngatur yang namanya tampilan hotspotnya. Ini selesai. Kalau udah selesai, saya lanjut ke router kedua. Dah, saya cabut aja. Ini saya biarkan, saya cabut aja. Di sini ingat nanti yang akan kita gunakan di portnya adalah port 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 yang kita gunakan. Jadi untuk konfigurasi kalian arahkan di port yang ke-5. Bisa dipahami ya? Di port yang ke-5 di sini. Saya aktifkan dulu. Mati kan ya? Ini sudah mati. Yang pertama sudah mati. Kita masuk ke router yang kedua. Bentar. Kita masuk router yang kedua. Nah, ini. Sudah? Router yang kedua sekarang. Perhatikan. Di sini sudah ada beberapa konfigurasi yang sudah saya konfigurasi. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Saya reset aja. Cap. No. Siap mas, siap. Monggo. Saya lanjut. Router yang kedua ya. Saya lanjut di router yang kedua. Bentar, ini masih di apa? Di reset dulu. Di reset. Ini kita ngereset yang mikrotik kedua. Nah, ini sudah hidup. Hidup kan sudah? Baik. Di sini diperhatikan, kalau mau kalian kasih nama atau penamaan aja, silakan kalian kasih nama di masing-masing ether ini, tidak apa-apa. Contoh nih loh ya. Ether 1 kita kasih nama, nih, kita kasih nama mikrotik 1 jalur aja. Sudah, saya apply. Ether 2 saya kasih nama adalah VLAN 1, saya apply. Yang ether 3 adalah VLAN 1 tetap. VLAN 1. VLAN 1. Yang ether 4 adalah VLAN 2. Baru di sini VLAN 2.
Sudah, saya apply, saya oke. Selesai kan? Kalau udah selesai seperti ini, saya lanjutkan kemana? Saya lanjutkan membuat yang namanya bridge. Bridge plus bridge-nya adalah kita kasih nama juga VLAN. Sudah? Kalau sudah, langsung di-apply, di-oke. Setelahnya itu portnya kita masukkan dari Ether 1 sampai Ether 4 kita masukkan semuanya. Nih, Ether 1 masuk. Kita copy. Ether 2 kita arahkan ke Ether 2. Sudah? Kita copy lagi. Kita arahkan ke Ether 3. Udah? Kita arahkan ke Ether 4. Sampun. Ether 4. Oke. Siap. Yang penting itunya kan udah nggak merah lagi. Masuk ke sini sudah. Ke mikrotik. Iya. Ini sudah connect. Oh siap. Siapa? Sudah, saya lanjut. Ya. Kalau sudah, ini Ether 4-nya sudah selesai. Kita apply, langsung kita oke semuanya. Nah, kita oke semuanya. Udah selesai di sini kan ya? Sebenarnya untuk ngatur yang namanya VLAN itu sebenarnya banyak langkah kerjanya sebenarnya, ya kan? Kita ambil keseluruhan aja. Yang penting satu, ketika ujian kalian connect. Itu aja. Ya kan? Nah, kita ambil keseluruhan aja. Caranya kayak gimana? Di sini sudah ada pengaturan VLAN sebenarnya. Interface klik 2. Lah, nih. Di sini ada VLAN. Pengaturan VLAN di sini ada. Ya kan? Kita bisa memfungsikan ini atau kita menggunakan langsung ke switch-nya. Gitu loh. Nah, kita pakai semuanya aja, pakai keseluruhan aja. Caranya kayak gimana? Yang Ether 1 kita biarkan, Ether 2 kita arahkan ini adalah 10 seperti ini. Kita apply, cuma ngasih VLAN ID-nya aja. Di sini 10. Sudah kan? Di sini 20. Seperti ini. Sudah? Setelahnya ini udah selesai, VLAN ID-nya udah kita atur, kita masuk ke VLAN. Nih, menu VLAN. Di bridge-nya. VLAN plus ininya bridge. VLAN ID-nya adalah 10, ticket-nya adalah Ether 1, unticket-nya itu Ether 2 dan Ether 3. Karena yang dibutuhkan adalah VLAN ID 10, maka di sini unticket-nya kita arahkan ke dua-duanya seperti ini. Udah kan ya? Selesai, kita apply, kita copy, di copy. Yang VLAN ID 20, ticketnya adalah Ether 1, unticket-nya adalah Ether 4. Seperti ini. Sudah? Ya, baru di apply, kita oke. Oh, monggo. Monggo. Sudah selesai. Baru kita atur di switch-nya. Nih, baru kita atur di switch. Di switch itu, kita lihat, di switch adalah masuk ke menu port Ether 1-nya. Nah, Ether 1-nya, VLAN modenya adalah secure, VLAN ID-nya adalah add if missing. Default VLAN ID kosong. Karena ini adalah Ether 1 sebagai jembatan aja. Paham ya? Sebagai transmisi aja di sini. Yang Ether 1. Oke, makasih Mas.
Saya apply, saya oke. Setelahnya itu ada Ether 2, VLAN ID-nya kita atur adalah di sini secure, VLAN header-nya adalah always strip. Default VLAN ID-nya kita kasih 10. Kita apply, kita oke. Di sini juga seperti itu. Secure. Kita atur ini. Ininya adalah always. Ya. Ininya adalah 10. Kita apply, kita oke. Setelahnya itu yang ini adalah 20. Ininya secure. Ininya adalah always strip. Kita apply, kita oke. Selesai, baru masuk ke menu VLAN di samping. Di plus. VLAN ID-nya adalah 10. Portnya nih Ether 1. Kita masukkan juga adalah Ether 2. Kita masukkan juga Ether 3. Seperti ini. Kalau ini mau dicentang, apply, kita copy. Sama seperti tadi, ini kita arahkan Ether 4. VLAN ID-nya adalah 20. Kita apply, kita oke. Selesai ini semuanya, baru kita tes. Ini selesai semuanya sudah. Selesai. Lagi beranda, Pak. Tetap. Sudah? Nah, sekarang nih kita lanjut adalah sistem uji cobanya. Paham ya? Sistem uji coba. Perhatikan. Nih, saya butuh kabel satu lagi. Perhatikan. Mikrotik harus 2. Yang pertama, saya colokkan di Ether 2. Nih ya. Perhatikan di sini di pojok. Kita tidak dapat akses internet, tidak dapat akses koneksi. Langsung saya arahkan di Ether 1. Yang di sini saya arahkan ke Ether 2. 2 sama 3 ini kan VLAN 10. Ya kan? Kita atur. Kita lihat. Selesai. Mengidentifikasi. Identifikasi. Dia sudah dapat jaringan 02. Kita lihat statusnya. Apakah dia sudah dapat alamat IP? Dapatkan ya? 40.1 sama ini sudah dapat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita geser ke Ether ketiga. Dapat alamat IP apa tidak? Ini masih mengidentifikasi. Bentar. Sudah jaringan 2, statusnya kita lihat. Dapat alamat IP sama, gitu kan? Koneksi internet sudah ada. Nih. Sudah kan? Setelahnya itu saya geser ke Ether keempat. Dapat alamat IP berapa di situ? Kalau kita dapat 60 berarti benar. Nih. Bentar. Jaringan sudah dapat. Kita coba statusnya dapat berapa? 60.50. Berarti semua VLAN tadi sudah berhasil. VLAN-nya. Tinggal apa? Tinggal hotspot. Tinggal hotspot sekarang. Oke, hotspot itu gampang. Ini benar-benar yang paling mudah hotspotnya sebenarnya. Kalau VLAN-nya ya kayak tadi. Kita rumitnya apa? Mengatur 2 mikrotik. Itu yang paling susahnya, gitu kan ya? Kalau hotspotnya sebenarnya mudah. Kalau hotspot kayak gimana? Nih, perhatikan hotspot. Kita menggunakan mikrotik yang VLAN aja, tapi panggilnya tetap di mikrotik yang pertama. Padahal kita nyambung di mikrotik kedua. Nih ya. Saya langsung masukkan di mikrotik yang pertama. Nih, ini kan konfigurasi mikrotik pertama kan? Tuh. Langsung masuk ke IP hotspot. Nah, di sini hotspotnya kita disuruh ngapain? Yang pertama adalah buatlah 5 user. Ini dulu. Saya belum membahas masalah ini ya. Belum bahas masalah ini. Kita buatkan ini dulu. Buat 5 user dulu.
dengan ketentuan sebagai berikut: kepala sekolah, guru, dan siswa. Passwordnya 123 ini, kecepatannya dia cuma dikasih 512 Mbps, KBps, bukan MB loh ya, KBps. Sangat luar biasa kecepatannya. Nah, jadi di sini kita sekarang coba buat dulu di user profile. Buatkan dulu. Yang pertama adalah UP proof namanya. Silakan kalian ganti ke namanya hotspot, tidak apa-apa. Atau kalian mau ganti nama kepala sekolah gitu aja, tidak apa-apa. Capsec aja dah. Capsec. Nah, udah kan ya? Address poolnya kita sesuaikan dengan HS pool 6. Pak, kok HS pool 6? Karena di sini nih HS pool 6. Sesuaikan ya. Setelahnya itu set usernya 1. Rate limitnya 512K. Seperti ini aja. Garing 512K. Seperti ini. Selesai. Apply. Kita copy. Udah kan? Ini 1. Nih lo ya. 1. Kita copy. Kita kasih nama adalah guru. Address poolnya tetap. Set usernya tetap. Rate limitnya aja yang kita rubah. Menjadi berapa tadi? 256 aja dah. Biar tidak susah-susah. 256. Sudah kan? Selesai. Kita apply. Kita copy lagi. Di sini kita ganti berapa? Di sini adalah kita ganti siswa. Ininya kita kasih 128. 128. Apply, kita oke semuanya. Di sini user profile sudah selesai. Paham ya? Nih user profilnya sudah selesai. Setelahnya itu kita buat yang namanya user. Kita plus kan, buat 5 user loh ya, 5 user. Hotspot bisa jadi kalian buatkan kayak gini aja. Capsec 1 seperti ini. Passwordnya 123. Profilnya adalah Capsec. Kita apply, kita copy. Di sini kita ganti lagi Capsec 2 seperti ini. Passwordnya tetap, profilnya tetap. Kita apply, kita copy, kan biar tidak lama kan ya. Setelahnya itu ini adalah guru 1 semua. Passwordnya adalah 456. Profilnya adalah guru. Seperti ini. Apply, copy lagi. Sini kita ganti guru 2. Passwordnya tetap, profilnya tetap. Apply, copy lagi. Terakhir adalah siswa. Yang ininya adalah 789. Profilnya adalah apply, oke. Selesai. Tugasnya tinggal 1. Apa itu tugasnya? Yaitu adalah membuat selamat datang. Ini paling mudah sebenarnya. Caranya kayak gimana? Caranya kita bisa manggil alamat IP-nya. Pakai di mana? Buka folder Explorer, gitu kan ya. Buka Explorer. Setelahnya itu diketikkan di sini FTP:2 garing-garing alamat IP-nya yang 60.1 yang connect ke komputernya kalian. 192.168.60.1. Enter. Nih. Dia akan masuk sebentar. Sedang dikerjakan. Kalau nggak bisa masuk, nih, udah kan? Admin, passwordnya. Nah, hotspotnya ini kalian copy dulu. Copy ke dokumen, paste, seperti ini. Ya. Setelahnya itu, di folder hotspot ada yang namanya tampilan login. Nih, login itu klik kanan, buka aja, pakai notepad aja dah Bapak, kalian. Pakai notepad aja. Nggak usah sulit-sulit, pakai notepad. Kita di bawahnya body, di dalamnya kelas. Nih, diperhatikan. Tata letaknya di mana? Nah, di sini kita main tata letak loh ya. Nah, kita taruh di sini. Nih. Kita main di tata letak kan? Kita taruhnya di sini. Selesai? Kalau udah selesai seperti ini, kalian bisa copy, masukkan ke bentar. Masukkan ke sini lagi, paste. Yes to all.
Selesai di sini, baru kalian bisa dicoba. Udah ya? Selesai kan ya? Baru bisa dicoba. Cara nyobanya kayak gimana? Ntar, kamera saya matikan dulu.